Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Doni, NPM 232 186 904 52009. Dalam kesempatan kali ini saya membuat video untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia fase K atau fase koneksi antar materi. Tugasnya yaitu membuat kesimpulan penugasan materi mengenai relevansi perjalanan pendidikan nasional. Video ini akan saya awali dengan rangkuman penjelasan dari penugasan fase M atau fase mulai dari diri mengenai refleksi pengalaman bersekolah. Pada bagian ini saya menceritakan hal yang membuat saya rindu bersekolah, yakni karena mengingat momen belajar mata pelajaran favorit, salah satunya yaitu mata pelajaran matematika. Dalam setiap pembelajaran, guru selalu memberikan permasalahan atau pertanyaan yang harus dipecahkan oleh peserta didik. Saya selalu merasa tertantang untuk bisa menyelesaikan setiap permasalahan yang diberikan oleh guru. Ketika saya mampu menyelesaikan permasalahan sendiri, muncul rasa kepuasan dan kebanggaan pada diri yang luar biasa, sehingga melahirkan motivasi dan rasa percaya diri untuk terus belajar matematika. Selain itu, guru matematika yang mengajar saya selalu memberikan kepercayaan, perhatian, dan keyakinan bahwa saya bisa menyelesaikan setiap permasalahan yang diberikan. Hal lain yang membuat saya rindu bersekolah adalah momen-momen kebersamaan bersama teman, seperti belajar bersama, bertukar cerita, bercanda, dan lain-lain. Kemudian, hal yang membuat saya rindu bersekolah adalah saat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Ketika saya duduk di bangku SMP, saya pernah tergabung dalam ekstrakurikuler seni, yaitu gamelan, yang pesertanya sendiri dipilih sebanyak 6 orang dari setiap angkatan. Nantinya peserta didik yang tergabung dalam kegiatan tersebut diberikan tugas untuk tampil pada acara perpisahan sekolah. Jadi dari semenjak terpilih, saya dan teman-teman dibimbing secara intensif oleh guru seni agar mahir dalam memainkan alat musik gamelan. Guru pembimbing seni kami tidak hanya membimbing di sekolah, tetapi juga di luar sekolah. Selain itu, pada bagian ini juga saya menjelaskan mengenai pelajaran hidup yang saya dapat ketika bersekolah, yakni mengenai tanggung jawab, salah satunya yaitu dalam menjaga kebersihan. Yang terakhir, saya menceritakan sosok guru yang menginspirasi saya, yakni guru matematika kelas 8 yang bernama Ibu Zamzam. Selanjutnya, tugas 2 pada fase M, yaitu panggilan menjadi guru. Pada bagian ini saya menceritakan alasan saya ingin menjadi seorang guru, yakni panggilan dari hati, meningkatkan wawasan, menambah relasi, dan yang terpenting ikut berkontribusi dalam mewujudkan cita-cita negara Indonesia, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, saya berkuliah di bidang pendidikan dan berhasil menyelesaikannya dalam waktu yang tepat. Namun bagi saya menjadi guru tidak cukup dengan menguasai ilmu pengetahuan saja, tetapi harus bisa menyesuaikan dengan berbagai perkembangan dan mengetahui kebutuhan peserta didik saat ini, agar saya mampu menjadi guru yang berpihak pada peserta didik. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah tersebut, saya mengikuti program PPG Prajabatan agar saya dapat menjadi guru yang profesional. Kemudian tugas 3 pada fase M, yakni komitmen diri. Pada bagian ini saya menjelaskan mengapa saya mengikuti setiap kegiatan dalam program PPG Prajabatan 2023, termasuk mengampus semua mata kuliah yang ditentukan, salah satunya yakni Filosofi Pendidikan Indonesia. Alasan saya mengikuti mata kuliah ini adalah agar saya mampu memahami dengan utuh mengenai bagaimana filosofi pendidikan yang berjalan di Indonesia. Selain itu, mata kuliah ini juga dimaksudkan agar saya dapat berpikir secara logis dan kritis. Agar tujuan saya dapat tercapai, maka strategi yang saya lakukan adalah belajar dan melakukan setiap kegiatan dengan sungguh-sungguh dan disertai doa. Langkah-langkah konkret yang saya lakukan selain belajar sungguh-sungguh dan berdoa adalah saya harus sadar terhadap kebijakan dan resiko tugas yang diberikan. Fase selanjutnya yakni fase E atau eksplorasi konsep.
Pada bagian ini saya membuat argumen kritis dari pidato sambutan Ki Hajar Dewantara di Universitas Gadjah Mada pada 7 November 1956 dan dari video pendidikan zaman kolonial. Pendidikan Indonesia pada zaman kolonial Belanda sangatlah terbatas dan diskriminatif. Pada saat itu hanya rakyat keturunan bangsawan yang bisa menempuh pendidikan. Lahirlah Taman Siswa yang menandai kemajuan pendidikan di Indonesia. Sekolah Taman Siswa ini didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada 1922. Pada masa Ki Hajar Dewantara, pelaksanaan pendidikan bertujuan untuk memanusiakan manusia. Sedangkan pada masa sekarang, tujuan pelaksanaan pendidikan adalah agar seorang pelajar dapat mengikuti perkembangan zaman, teknologi, dan pengetahuan. Lalu fase R atau ruang kolaborasi dan fase D atau demonstrasi kontekstual. Pada bagian ini saya membuat video yang menjelaskan proses perjalanan pendidikan yang terjadi di Indonesia. Dimulai pada masa kolonial yang dimulai sejak sekolah pertama didirikan di Ambon pada 1607. Tujuan pendidikan saat itu adalah mempersiapkan seseorang untuk keperluan bisnis para penjajah. Tidak terima akan kondisi yang terus-menerus menyengsarakan rakyat, pada tahun 1922 lahirlah Taman Siswa yang menandai kemajuan pendidikan Indonesia. Sekolah ini didirikan oleh seorang pahlawan yang juga menciptakan semboyan Ing Ngarso Sung Tulada, Ing Madya Mangun Karya, Tutwuri Handayani, dan beliau adalah Ki Hajar Dewantara. Tujuan dari Taman Siswa adalah untuk memerdekakan dan memanusiakan manusia yang mempunyai kodratnya masing-masing. Video yang saya buat pada bagian ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual ini juga menerangkan mengenai kondisi pendidikan di Indonesia setelah kemerdekaan, yakni pendidikannya mengarah terhadap perubahan proses pembelajaran dan landasan pendidikan. Sehingga pendidikan setelah kemerdekaan ini, bangsa Indonesia sedang berusaha menghilangkan paham-paham pendidikan Belanda agar peserta didik Indonesia memiliki ciri khas sebagai warga negara Indonesia. Selain itu, pembelajaran didesain sedemikian rupa agar budaya bangsa Indonesia dapat terus diwariskan ke generasi selanjutnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.